Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Nurul Fajri dengan NPM 223010910075. Saya merupakan mahasiswa semester 4 jurusan Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang atau Unisma. Di sini saya akan mereview sebuah buku berjudul Manajemen Pelayanan Publik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Di sini saya akan mereview dari buku yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik, yang dimana saya akan membahas mulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Baik, jadi di sini kita akan membahas tentang manajemen pelayanan publik. Pertama-tama saya akan membahas apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan layanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah, di mana layanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintah bisa dikatakan baik jika pelayanan yang dilakukan berprioritas pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena secara langsung menilai terhadap kinerja dari pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah. Berikutnya saya akan membahas tentang manajemen dan pelayanan, yang dimana setiap organisasi mempunyai kerangka dasar untuk melakukan kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan, adanya kepemimpinan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Dan juga ada pendanaan sebagai salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesemuanya itu berada pada posisi yang seimbang dalam lingkungan, manajemen, dan juga sistem yang ada dalam suatu organisasi. Organisasi sendiri adalah batang tubuh, sementara manajemen adalah penggerakan dari batang tubuh tersebut. Organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan terus berkembang sebaik mungkin. Ada juga beberapa proses yang dimana manajemen dijalankan dalam sebuah organisasi. Organisasi publik ini erat kaitannya dengan proses manajemen publik, baik secara teori maupun secara praktik. Organisasi publik harus dikelola oleh manajemen publik karena berorientasi dan dibangun sebagai public service untuk kepentingan publik dan masyarakat. Walaupun secara prinsip tidak ada bedanya dengan manajemen lainnya, tetapi manajemen publik mempunyai kerangka konsep yang berbeda karena berorientasi jelasnya berbeda. Menurut Oliver Selden, yang juga mengemukakan bahwa manajemen mempunyai kegunaan sebagai fungsi dan kajian industri dalam pelaksanaan kebijakan, dipandang dalam batasan-batasan juga dan kumpulan-kumpulan penyelenggara dalam berbagai organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang. Di sisi lain, manajemen juga dimaksud sebagai suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber manusia dan juga sumber daya lainnya. Untuk di sini juga ada pembahasan mengenai dari Hallergen dan juga Solkem, yang mana memberikan penafsiran bahwa manajemen birokrasi adalah suatu pendekatan manajemen ideal untuk organisasi besar yang menekankan pada aturan seperangkat, hierarki, pembagian kerja yang jelas dan tuntas, serta mengikuti prosedur-prosedur dan menitikberatkan pada struktur. Struktur keorganisasian juga mempunyai beberapa karakteristik dasar yang diformulasikan sebagai berikut, yaitu terdiri dari pertama ada pembagian pekerjaan, kedua ada struktur hierarki, ketiga ada aturan dalam prosedur formal, keempat ada impersonalitas, kelima ada karir berdasarkan prestasi, dan juga yang terakhir ada rasionalitas. Kalau ingin
Lebih lanjutnya, pembagian pekerjaan ini sebagai apa? Pembagian kerjaan ini berkaitan dengan tugas pokok yang berfungsi dari sumber daya manusia dalam organisasi yang terbagi dalam bagian-bagian yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk struktur hierarki ini sendiri, yaitu untuk melahirkan struktur otoritas, karena struktur hierarki adalah menentukan tingkatan jabatan menurut jumlah kekuasaan otoritas dalam masing-masing jabatan. Terus untuk aturan dan prosedur formal, yaitu di mana aturan adalah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan dalam organisasi. Untuk aturan ini mengikat sumber daya manusia ataupun patuh pada taat atas ketentuan dan peraturan yang sudah dibuat. Untuk impersonalitas ini, yaitu di mana seluruh ketentuan dan peraturan organisasi harus dijalankan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk karir berdasarkan prestasi ini, di mana tempat bekerja bagi pegawai, setiap pegawai ataupun aparatur memiliki jenjang karir sesuai dengan kompetensi jenjang karir yang dibangun, tentunya dengan prestasi yang dilakukan, baik secara formal maupun non-formal. Dan untuk rasionalitas ini, yaitu di mana pegawai birokrasi menggunakan rasionalitas dalam penggunaan sarana dan juga prasarana yang telah efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Yang dimana setiap organisasi, aspek efektivitas dan efisiensi menjadi catatan penting yang harus dilakukan oleh semua pegawai. Baik, berikutnya saya akan membahas dari bab 2 yang berisi konsep, fungsi, dan tujuan dari pelayanan publik. Pertama, saya akan membahas pengertian pelayanan publik, yaitu menurut Lewis dan Gilman bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik, di mana pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan, pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani, dan juga memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi kepercayaan kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat inilah merupakan dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik. Berikutnya saya akan membahas mengenai konsep dari pelayanan publik. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2019 yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara untuk memberikan pelayanan secara optimal dan maksimal. Pelayanan yang maksimal dan juga optimal ini menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan dan juga menerima pelayanan. Keseimbangan ini seperti itulah yang diberikan dapat menjadikan sebuah kepercayaan kepada masyarakat, di mana masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan jika pelayanan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepuasan masyarakat terhadap peraturan adalah dasar dan juga menjadi ketergantungan dari bagaimana pelayanan itu dia lakukan dan bagaimana dia dilayani, seperti apa pelayanannya dan bagaimana pelayanan yang diterima ataupun yang diberikan oleh pihak pelayanan tersebut. Untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang menjadi keniscayaan bagi pemerintah dan menjadi cita-cita masyarakat itu sendiri, tercapainya reformasi birokrasi dan good government menjadi salah satu atau merupakan hal yang penting dan juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik yang diberikan secara optimal. Ada beberapa faktor yang mengoptimalkan pelayanan publik, yaitu kepemimpinan atau leadership, budaya organisasi atau organization culture, kelembagaan dan ketatanegaraan atau standar operation prudential, standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengendalian dan evaluasi sarana prasarana, penggunaan teknologi informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Di sini saya akan membahas satu persatu mengenai beberapa faktor yang mengoptimalkan pelayanan publik tersebut. Yang pertama itu adalah kepemimpinan atau leadership, di mana pemimpin merupakan penggerak utama organisasi. Otoritas organisasi itu berada di tangan seorang pemimpin. Pemimpin juga menjadi kunci keberhasilan dari sesuatu organisasi yang dia pimpin. Pemimpin harus menjadi kunci keberhasilan dari suatu organisasi.
Begitu juga kegagalan organisasi juga tergantung bagaimana pemimpin melaksanakan proses kepemimpinannya. Pemberian layanan dapat dilakukan secara optimal jika sistem kepemimpinan dikelola secara baik atas kendali dari pemimpin tersebut. Sehingga segala hal yang ada di organisasi itu harus dilaksanakan dengan baik dan juga tergantung dari pemimpin itu sendiri. Kemudian ada budaya organisasi atau organization culture, di mana prinsip pelayanan publik menjadi rentetan birokrasi dalam pelaksanaannya. Pelayanan publik sendiri tergantung seperti apa budaya organisasi yang dibangun di dalam organisasi itu sendiri. Budaya organisasi ini bukanlah struktur yang membingkai organisasi, tetapi juga menjadi struktur yang membingkai organisasi tersebut. Kebiasaan yang dilakukan oleh organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan juga budaya organisasi ini berjalan seiringnya sistem yang dibangun dengan visi, misi, tujuan, dan strategi yang ada sehingga membentuk karakter dari organisasi tersebut. Berikutnya ada faktor kelembagaan, yang dimana kualitas pelayanan publik juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan. Faktor kelembagaan dalam hal ini adalah menyangkut kewenangan dalam organisasi, kewenangan dari pengambilan kebijakan, dan sebuah organisasi mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikutnya itu ada tata kerja yaitu atau Standard Operation Procedure. Operational Procedure atau yang disingkat dengan SOP adalah media utama dalam sebuah organisasi. SOP atau tata kerja adalah rel bagi organisasi dalam menjalankan seluruh aspek kegiatan keorganisasian. Sebagai pagar dalam menjalankan aktivitas, tentunya organisasi harus diukur dengan kinerjanya. SOP diperlukan sebagai aspek terpenting untuk memberikan tata kerja yang maksimal bagi siapa saja yang menerima outputnya. Pelayanan publik akan menjadi lebih baik jika di dalam organisasi tersebut terdapat SOP di dalamnya. Berikutnya ada standar pelayanan publik. Selain SOP atau tata kerja, standar pelayanan publik menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan dalam aspek pelayanan publik, di mana optimalisasi pelayanan publik juga dipengaruhi oleh standar pelayanan yang diberikan. Standar pelayanan ini meliputi standar waktu pelaksanaan, standar biaya, persyaratan, prosedur, dan dasar hukum pelayanan lainnya. Kemudian yang berikutnya ini akan membahas mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat, di mana pengelolaan pengaduan masyarakat harus difasilitasi secara baik, di mana pengaduan merupakan bentuk laporan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Masyarakat sebagai penerima layanan harusnya diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memberikan berbagai proses yang dilakukan dalam proses pelayanan. Tentunya pengaduan masyarakat ini harus dikelola dengan baik dan juga secara transparan. Berikutnya ada pengendalian dan evaluasi, di mana pengendalian dan evaluasi dalam pelayanan publik ini ada banyak, yaitu seperti melakukan rapat secara insidental maupun berkesinambungan. Rapat-rapat koordinasi secara berkala sangat mempunyai peran penting dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Peran pemimpin dalam pengendalian dan evaluasi secara mutlak juga dibutuhkan juga dalam pengendalian dan evaluasi dari pelayanan publik tersebut. Berikutnya ada sarana prasarana, yang dimana pelayanan publik tidak serta-merta yang berkaitan dengan apa yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat. Tapi sarana prasarana merupakan salah satu bagian yang penting dalam memberikan pelayanan, yang menjadi gudang pemandaian, misalnya dalam memberikan keluasan dan kenyamanan bagi masyarakat dan dalam meminta pelayanan dan kenyamanan dan kebersihan dan tata ruang yang memadai adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dalam melayani masyarakat. Yang berikutnya adalah penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi ini menjadi kebutuhan masyarakat secara umum. Di Indonesia sendiri merupakan pasar yang sangat besar dalam menggunakan teknologi saat ini. Bahkan salah satu masyarakat terbanyak yang menggunakan teknologi dan informasi. Para investor mengincar pasar Indonesia sebagai salah satu pasar yang menjanjikan dalam pemakaian teknologi. Perkembangan teknologi juga menjadi pesat dan terus mengalami peningkatan. Teknologi sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat saat ini dan juga yang pastinya akan menjadi kebutuhan masyarakat seterusnya.
Dan yang terakhir itu adalah pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah instansi pemerintahan sebagai aktor utama dalam pemberian layanan, di mana kompetensi dan kualitas sumber daya manusia menjadi taruhannya. Dan juga aspek dalam sumber daya ini menjadi salah satu indikator kompetensi dan kualitas itu sendiri. Berikutnya saya akan membahas tentang fungsi dari pelayanan publik ini, yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal kedua disebutkan bahwa pelayanan publik yang dimaksud untuk memberikan kepastian dan hukum dalam hubungan antar masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam penerimaan pelayanan publik. Masyarakat mempunyai hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas dengan pelayanan yang cepat dan mudah, murah, tepat, dan baik. Untuk tujuan dari pelayanan publik ini juga ada dalam pasal ketiga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik itu sebagai berikut. Yang pertama ada terwujudnya batasan hubungan yang tentunya hak tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan semua pihak yang terkait. Kemudian ada terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintah. Kemudian ketiga ada terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Dan yang terakhir adalah terwujudnya pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri. Baik, berikutnya saya akan membahas mengenai bab 3 yang berjudul kinerja pelayanan publik. Kinerja secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu performance. Performance berasal dari kata to perform yang mempunyai arti kata masukan entries. Banyak sekali penjelasan tentang makna entries ini dari berbagai pengertian tentang masukan yang relevan dengan pengertian kinerja. Kesimpulannya bahwa kinerja merupakan pelaksanaan suatu pekerjaan dan penyempurnaan pengerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga dapat mencapai hasil yang ditentukan dan juga hasil yang diharapkan. Kinerja pelayanan publik merupakan konsekuensi hukum dari pemberian pelayanan yang baik yang dilakukan secara baik pula. Namun demikian, ada indikator penting dalam pengukuran kinerja pelayanan publik, yang dimana indikator kerja pelayanan publik ini adalah ukuran dari penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan. Menurut Bastian, mendefinisikan kinerja merupakan bentuk prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Setiap kinerja yang dihasilkan oleh aparatur merupakan penghargaan bagi organisasi yang mendapatkan reward atau penghargaan. Begitu juga dengan kinerja yang kurang baik harus mendapatkan reward dalam bentuk pembinaan. Setiap substansi kinerja pelayanan merupakan bentuk hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi pelayanan sendiri itu tuh memberikan pelayanan publik secara baik dan optimal, yang dimana kinerja pelayanan menjadi salah satu indikator menjadi track record pegawai terhadap tanggung jawabnya. Berikutnya saya akan membahas mengenai sifat dan juga bentuk kinerja pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik sejatinya harusnya berjalan sesuai dalam sifat dan bentuknya. Secara prinsip, sifat kinerja pelayanan publik adalah membantu masyarakat dalam menerima pelayanan publik, hak dan juga kewajibannya, yaitu menerima pelayanan yang dibutuhkan secara baik. Menjadi kewajiban bagi aparatur pelayanan untuk memberikan pelayanan secara profesional, penerimaan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta pemberian pelayanan yang profesional akan membentuk karakter kerjasama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah dalam rangka menuju tatanan pemerintahan yang baik, yang dimana tidak menutup kemungkinan good government akan terwujud dalam hal ini. Berikutnya saya akan membahas mengenai kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik merupakan inti dari sebuah kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan publik menjadi poin penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas pelayanan
publik ini menjadi indikator keberhasilan pelayanan publik yang diberikan. Kualitas pelayanan publik yang baik menjadi barometer bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi indikasi kualitas sumber daya manusia yang baik, profesional, bertanggung jawab, serta komponen. Berikutnya ada indikator kinerja pelayanan publik. Indikator menjadi salah satu kontrol terhadap kinerja yang dilakukan oleh aparatur. Apakah kinerja yang dilakukan berjalan sesuai yang diharapkan ataupun belum? Ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam indikator kinerja, yaitu mengukur kinerja aparatur. Kinerja ini sendiri menjadi salah satu pengukuran kinerja, yang dimana indikator lebih menjadi aspek hal yang menjadi faktor penilaian, serta sementara pengukuran kinerja menjadi lebih objektif penilaiannya. Menurut Wibowo, menekankan bahwa indikator kinerja menganjurkan sudut pandang prospektif atau harapan ke depan daripada retrospektif atau melihat ke belakang. Lebih lanjutnya, ada 7 kinerja yang dapat digunakan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Ini tertulis dalam buku Wibowo sendiri yang berjudul Manajemen Kinerja, yang dimana kinerja ini dijelaskan oleh Hartley, Branch, dan John, yang dikutip oleh Wibowo dalam bukunya. Yang dimana indikator-indikator ini terdiri dari tujuan, standar, umpan balik, alat dan prasarana, kompetensi, peluang, dan juga motif. Baik, berikutnya saya akan membahas mengenai bab 4 yang berisi sumber daya aparatur pelayanan publik. Pertama, saya akan membahas apa itu sumber daya aparatur. Sumber daya manusia atau sumber daya aparatur merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi, sebagai aspek utama dan yang mengatur dan menjalankan sistem ataupun manajemen dalam organisasi, menjadi tumpuan utama organisasi terhadap produktivitas ataupun output yang diharapkan bersama. Sumber daya manusia mempunyai peran strategis dalam tujuan organisasi, bahkan menjadi sentral terhadap keberadaan organisasi. Begitupun juga sumber daya lainnya yang dikelola dan dikembangkan baik melalui sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut. Organisasi akan berjalan secara baik jika sumber daya manusia di dalamnya mempunyai kompetensi dan kualitas yang memadai dan juga menjalankan tugasnya dan fungsinya. Kompetensi dan kualitas ini sendiri juga perlu ditopang dengan kemampuan manajerial melalui soft skill yang tinggi dengan dukungan sarana, prasarana, ataupun infrastruktur yang memadai dukungan, disertai dengan sumber dana yang cukup dan fungsional yang akuntabel. Hal itu juga menjadi prasyarat untuk suksesi sebuah organisasi, yaitu manusia, material, sarana prasarana, dan juga money ataupun dana. Berikutnya saya akan membahas mengenai rekrutmen dan promosi sumber daya aparatur. Rekrutmen dan promosi menjadi aspek yang paling mendasar dalam penerimaan dan pengembangan aparatur negara. Aparatur negara sebagai sumber daya manusia mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk menghasilkan aparatur yang baik dan berkualitas serta kompeten harus dilakukan secara transparan, profesional, dan juga akuntabel. Berikutnya saya akan membahas mengenai kompetensi sumber daya aparatur. Persaingan pada masyarakat ekonomi ASEAN atau MEAN yang hari ini sedang berjalan memberikan implikasi yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah. Berlakunya MEA menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk terus melakukan berbagai perbaikan, inovasi baru, dan juga terobosan yang dapat memberikan nilai efektivitas dan efisiensi, serta mengandung peluang yang cukup signifikan dan kompetentif untuk mendapatkan berdayanya saing dan juga mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Berikutnya, saya akan bahas profesionalitas dan juga akuntabilitas. Profesionalitas adalah berkaitannya dengan profesi atau pekerjaan seseorang yang dilakukan secara profesional. Pekerjaan atau profesi adalah suatu hal yang harus diselesaikan atau dikerjakan sesuai dengan ketentuan penyelesaian pekerjaan tersebut.
Pekerjaan tersebut dikatakan profesional jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, disiplin, berkualitas, dan sesuai dengan harapan dan tujuan yang diharapkan. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut dikatakan sebagai orang yang sudah profesional. Berikutnya saya akan membahas tentang ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, di mana ASN adalah tumpuan dan juga harapan masyarakat dalam urusan pelayanan. Semakin kompleksnya kebutuhan dan urusan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pengelolaan dan manajemen ASN juga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pemerintahan saat ini juga sudah melakukan berbagai terobosan dan juga inovasi-inovasi baru dalam pelayanan publik. Kekuatan ASN ini sendiri berada pada nilai kualitas dan kompetensi dirinya untuk diaplikasikan dalam pelayanan yang lebih baik, profesional, dan akuntabel. Dengan demikian, ASN yang baik dan profesional dan juga akuntabel dapat mewujudkan tatanan pemerintahan sehingga melahirkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Kepercayaan ini yang akan menjadi pintu utama bagi bangsa dan negara untuk terwujudnya negara yang maju. Baik, berikutnya saya akan membahas tentang bab 5, yaitu reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Yang pertama saya akan membahas tentang reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan, yang dimana menurut Kamus Besar Terbaru Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan atau perbaikan suatu masyarakat atas pemerintah yang biasanya di bidang politik, agama, sosial, dan juga yang lain. Sedangkan birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berpegangan pada hierarki dan juga jenjang jabatan. Reformasi birokrasi dapat disimpulkan merupakan sebuah sistem pemerintahan yang baik, atau lebih tepatnya menuju pemerintahan yang lebih baik. Berikutnya saya akan membahas mengenai konsep reformasi birokrasi. Secara konseptual, pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Sejak awal berlangsungnya reformasi birokrasi mengalami ketertinggalan dengan reformasi yang lain. Misalnya reformasi di bidang politik, ekonomi, dan yang lain yang dimana sudah bergerak melakukan perbaikan dengan berbagai perubahan yang dilakukan. Pada tahun 2004, pemerintah memberikan penegasan bahwa birokrasi sudah saatnya melakukan revitalitas dengan reformasi birokrasi untuk tujuan good government sebagai kebutuhan bagi masyarakat. Konsep birokrasi perlu untuk terus ditingkatkan dalam rangka membangun kualitas birokrasi menjadi lebih baik. Membangun birokrasi dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi di semua lembaga ataupun instansi pemerintah. Untuk membangun kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi kita, diperlukan sebuah fondasi yang kuat dalam menjalankan sistem pemerintahan, terutama dalam komitmen dan konsisten terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, diperlukannya pencegahan dini terhadap tindakan pidana, korupsi, birokrasi melalui zona integrasi yang terjamin. Berikutnya saya akan membahas mengenai menurut dari Baswedan, yang dimana bahwa implementasi reformasi birokrasi memiliki peran pemimpin yang sangat penting dan signifikan dalam pencapaiannya. Ada 7 kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menerapkan reformasi birokrasi. Yang pertama, yaitu memiliki potret keadaan birokrasi setelah reformasi dilakukan. Yang kedua, adanya kecenderungan dalam kepemimpinan budaya kompromisme, saling melindungi, dan sebagainya masih seringkali terjadi. Yang ketiga, pemimpin harus memiliki kemampuan dalam tafsir yang sederhana. Keempat, pemimpin harus peka dan mempunyai kemampuan dalam menghargai bawahannya. Kelima, harus mampu memposisikan dukungan aset bagi pencapaian sebuah perubahan. Keenam, perubahan
Pemimpin harus terus belajar dan terbuka terhadap keberadaannya gagasan-gagasan baru, sekalipun itu dari bawahannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menjadi teladan dan kepemilikan dalam kerangka reformasi birokrasi. Berikutnya saya akan membahas mengenai kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan reformasi birokrasi pada seluruh unsur pemerintah, baik di pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, memberikan peluang cukup signifikan untuk meningkatkan dan mengembangkan aparatur negara menjadi lebih baik dan berkualitas. Peningkatan kualitas aparatur sendiri tidak hanya bersifat vertikal, tetapi aspek horizontalnya juga menjadi bagian dari pengembangan sumber daya aparatur. Berbagai instrumen untuk mengefektivitaskan dan mereformasi birokrasi sudah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi dalam berbagai sistem dan bentuk kebijakan yang sudah dilakukan secara terintegrasi sehingga memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya. Berikutnya saya akan membahas mengenai reformasi pelayanan publik. Prospek masyarakat terhadap kondisi birokrasi saat ini itu terbilang sangat rendah. Berbagai aspek dan faktor banyak disebutkan dalam beberapa literatur dan hasil penelitian, melalui dari pelayanan yang berbelit-belit sampai pada masalah korupsi dan hal yang lain. Persoalan dan permasalahan birokrasi seakan-akan menjadi budaya yang tidak baik yang dilakukan secara terorganisasi dan terstruktural. Tidak heran jika banyak yang mengatakan bahwa mental birokrat masih sangat lemah. Formalitas kinerja dalam birokrasi masih melekat dalam diri aparatur, yang ditandai dengan aktivitas kinerja sebagai rutinitas belaka. Baik, dan yang terakhir untuk bab ke-6, saya akan membahas mengenai good government. Yang pertama saya akan membahas apa itu good government. UNDP mendefinisikan bahwa good government adalah the efforts of politics, economy, and administration authority a national affair at all level, yang artinya penerapan kekuasaan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua tingkatan. Sementara Bank Dunia mendefinisikan sebagai bagian the way stated power is used in managed economy and social rescue from development of society, yang artinya adalah cara kewenangan pemerintah yang digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk membangun masyarakat. Prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintah adalah good government, yang dimana good government sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat sebagai goals. Tentu good government membutuhkan sebuah proses penyelenggaraan pemerintah berkualitas, profesional, dan juga akuntabel. Good government adalah kaidah dasar yang menjadi tujuan yang baik bersumber dari proses dan sistem yang baik. Sistem yang baik dibangun dan dijalankan oleh sumber daya aparatur yang baik pula. Baik dalam konteks pra-aparatur adalah secara psikologis maupun menjalankan tugas dan juga tanggung jawabnya. Di samping itu, teknologi informasi dan juga sarana pendukung lainnya juga mempunyai peran penting dalam penyelesaian sebuah tanggung jawab secara efektif dan juga efisien. Yang berikutnya saya akan membahas mengenai konsep dari good government, di mana good government adalah salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Setiap lembaga atau instansi pemerintah saat ini berlomba-lomba dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan untuk menjadi yang terbaik dalam mencapai good government. Menjalankan program kerja sesuai dengan visi dan misi pemerintah, dan juga melaksanakan pelaksanaan secara profesional dan lain sebagainya. Pemerintahan pusat dalam rangka pencapaian good government juga melakukan beberapa tindakan yang konkret dalam penyelenggaraan berbagai kebijakan infrastruktur yang dilakukan sebagai langkah cepat
untuk melakukan peningkatan pembangunan nasional. Peningkatan ini sendiri yaitu adalah peningkatan ekonomi untuk menjadi perhatian seluruh pemerintahan untuk mendorong masyarakat lebih sejahtera dan lebih baik dalam kehidupan ekonominya tersendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang aktualisasi pelayanan publik dalam good government. Good government dalam pencapaiannya harus didukung oleh public service sebagai orientasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. Bahkan, pelayanan publik sendiri menjadi indikator penting dalam rangkaian good government. Butuh aktualisasi pelayanan publik sebagai salah satu aspek mendasar untuk pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. Pelayanan publik juga berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Bagaimana pelayanan itu dilakukan secara langsung, pemerintah masyarakat sudah dapat menilainya. Jika pelayanan yang diberikan bersifat baik, memuaskan, maka penilaian terhadap kinerja pun menjadi lebih baik. Ukuran kesederhanaannya adalah seluruh aspek pelayanan publik bertumpu pada aspek kepuasan masyarakat. Ada 7 aspek mendasar pelayanan publik yang paling signifikan untuk diterapkan dalam instansi ataupun lembaga pemerintah, yaitu pertama ada function, yang kedua adalah confirmation, ketiga ada reliability, keempat ada serviceability, dan yang terakhir adanya asuransi. Yang berikutnya saya akan membahas tentang reorientasi good government melalui reformasi birokrasi. Tujuan good government yang menjadi harapan masyarakat Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah harus didukung secara penuh dari semua stakeholder yang bekerja dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dari pemerintah sampai bawahan berkolaborasi membangun bangsa melalui peran masing-masing. Begitu pula partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan mendukung pelayanan publik dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Savorny mengungkapkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya birokrasi. Yang pertama, lemahnya kesadaran dan kemampuan untuk melakukan prinsip good government. Yang kedua, sistem pemerintahan desentralisasi dalam birokrasi daerah. Yang ketiga, sumber daya aparatur yang tidak kompeten. Keempat, efisiensi institusi birokrasi. Yang kelima, ada implikasi pengukuran kinerja pelayanan publik. Keenam ada pengawasan. Ketujuh, lemahnya penggunaan teknologi informasi. Kedelapan, hubungan dan komunikasi yang kurang terbuka. 9, rendahnya kualitas sumber daya aparatur. Dan yang terakhir adalah mentalitas budaya kekuasaan. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai good government sebagai goals. Tatanan pemerintahan yang baik adalah memberikan kepuasan dalam bidang pelayanan publik, bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyelenggaraan pemerintah yang baik sesuai dengan kepentingan masyarakat, dan sistem pengelolaan reformasi. Good government sebagai goals dalam penyelenggaraannya, pemerintah membutuhkan berbagai konsepsi dasar dalam pengembangan sistem manajerial instansi pemerintahan, pengelolaan sumber daya manusia yang komprehensif, kualitas sarana prasarana yang memadai sebagai penunjang terhadap kinerja aparatur serta kepemimpinan yang visioner. Tujuan akhir dari sistem pemerintahan adalah good government, yaitu tatanan pemerintahan yang baik dalam segala goals. Pencapaian tujuan good government dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu ada dalam asas-asas kepastian hukum, asas-asas ketertiban penyelenggaraan pemerintah, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan efektivitas, dan yang lain. Baik, sekian dari presentasi saya dalam review buku berjudul Manajemen Pelayanan Publik. Jika kalian penasaran tentang buku yang saya review pada tugas kali ini, yaitu buku yang ini yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik, karya Hayat yang merupakan dosen dari saya sendiri,
Baik, jika misalnya dalam penyampaian preview pada saat ini itu ada beberapa kesalahan kata, pengucapan yang mungkin salah, berbelit, tidak dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.